Ini dia nih teman-teman. Inilah tempat pemakaman Rada Tujana, tempat Bang Irul yang jaga. Saya mau temuin dia. Ayo ikutin saya. Wah, dia orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Bang Irul ya? Iya, Aduh, kagak salah dah nih saya nyari. Ini Bang Irul, saya mau nih ngobrol-ngobrol. Bang Irul boleh nih, ada waktu nggak nih? boleh. Lagi santai ini. Nah, kayaknya pas nih waktunya. Aduh, duduk sini nggak apa-apa nih ya? Boleh. Kali ini saya Bang Jantuk mau nanya sama Bang Irul yang mana kerjaan dia setiap hari sampai menjadi suatu gagasan atau inspirasi orang banyak. Bahkan dia dijuluki si Raja Sedekah. Kalau kita lihat kerjaannya mah buru-buru raja, satpam aja kagak. Cuman ngurusin makam nih yang ada di depan saya nih, makam. Coba bayangin, yang nanti juga orang yang kalau udah kagak ada umurnya, dia yang ngurusin di sini. Tapi inspirasinya itu karena dia udah menjalani selama 3 tahun untuk setiap hari Jumat ada sedekah yang namanya sedekah sayur mayur dan lauk pauk. Kan begitu Bang Irul? Iya. Ama lagi sedekah koin kalau nggak salah ya. Nah, koin ya itu buat berok. Kadang-kadang anak kecil sekarang dikasih juga jebuang. Itu dia pakai untuk orang sedekah. Untuk orang mati. Nah, untuk urusan yang meninggal. Salah satu contohnya mungkin kayak kain kafan, apa segala macam gitu ya. Mobil juga jenazah ini ambulan. Perlengkapan. Luar biasa. Ada itu pikiran ke situ. Lah saya aja nggak nyampe ke situ. Aja mau orang sekolahnya jauh. Kitab mana yang kagak pernah dia baca? Lah saya mah kitab-kitaban. Tapi jangan membahas masalah itu. Yang saya mau tanyain ini sama dia nih, dari mana awalnya itu bisa ada yang namanya sedekah Jumat tentang sayur, tentang koin. Bahkan sekarang dia bikin lagi yang namanya sedekah kuliner pasar sedekah begitu ya. Iya. Luar biasa. Aduh, lebih banyak lagi mungkin nanti yang ada lagi saya belum iniin. Yang segitu aja dulu kita tanya-tanya sama dia nih. Sebab kalau kita pikir ya, lah koin berapa duit koin? Apalagi dia kerjaannya cuman kayak bikin ngurusin kayak ginian, gali kubur, bersihin. Saya kayaknya agak sedikit agak ragu ini. Gimana kalau keraguan saya mau tanya sama Bang Irul sendiri selaku pelaku masalah gagasan sedekah ini supaya orang semuanya tahu. Tapi jangan lupa subscribe-nya jangan sampai kagak. Itu yang paling penting untuk sedekahnya saya. Belum ngapa-ngapa minta sedekah, tolol banget. Orang mau nyari dulu, sedekah dulu baru minta. Mohon maaf yang itu mah, tapi nggak apa-apa kalau mau mah. Ini begini Bang Irul. Saya mau nanya nih, karena ada sedikit yang saya keganjal banget di hati saya. Mula-mulanya itu Bang Irul bisa ada niat atau suatu pemikiran bikin sedekah koin dah dulu, koin dah ilah koin. Cucu saya aja duit yang 500 perak sama 1000-an dia buang-buang dia ogah. Padahal Bang Engkong yang mau babanya orang susah. Coba itu dari mana mulanya bisa sampai ada motivasi seperti itu? Baik, terima kasih. Nah, sebelum saya jawab, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gerakan koin kain kafan ini yang saya gagas terutama ketika saya melihat ada jenazah yang meninggal, khususnya keluarga yang tidak mampu, itu kurang terbantu, atau banyak sampai masyarakat bilang ini itu, tapi nggak ada gerakan. Nah, saya mencoba
dari hal itu saya berpikir, tapi saya nggak banyak ngomong, berpikir dulu, alhamdulillah setelah berpikir saya punya solusi. Saya gerakin yang namanya koin, tidak dimanfaatkan saya manfaati. Iya. Baru berjalan 2 bulan, alhamdulillah koin itu langsung saya gebrak. Ada orang yang nggak mampu meninggal, yang nggak mampu nih, langsung saya bantu kain kafan lengkap. Itu bertahap, saya nggak bisa yang lain, bertahap tuh. Semakin masyarakat percaya kepada saya, sampai Dulur Jami pun percaya, sedekah koin yang dikasih ke saya itu saya tambah lagi kain dengan papan lengkap, gayung, air mawar, kain batik panjang. Pokoknya kebutuhan untuk mayit dah gitu. Semakin tambah lagi rezeki yang saya dapat, saya tambahin lagi dengan jasa pemulihan jenazah. Setelah saya semakin optimis, nambah lagi gitu. Nambah lagi, saya kerahin lagi dengan mobil jenazah. Jadi yang meninggal itu alhamdulillah terbantu lengkap semua. Jadi bicaranya mah kira-kira enggak orang susah, enggak orang kaya aja yang bisa dengan gampang memakamkan jenazahnya, saudara aja apanya gitu ya. Tapi orang susah pun dengan mudah, karena ada yang namanya gagasan sedekah koin tadi. Alhamdulillah luar biasa Bang Irul. Kalau sedekah sayur mayur dan lauk pauknya, maksudnya buat apa itu? Sedekah sayur mayur itu nanti dikonsumsi oleh masyarakat yang membutuhkan. Nah, setelah dia mengambil sayur mayur, maka saya meminta mereka itu untuk belajar sedekah juga, yaitu dengan koin, dengan 500 atau 1000 perak. Maaf, saya potong. Umpama kata saya nih, saya butuh nih sayur mayur nih, saya ambil aja atau saya melalui Bang Irul dulu, Bang saya mau ngambil ini gitu? Ngambil aja, nanti kan saya ada di lokasi. Oh gitu. Setelah ngambil nanti kan ada kaleng yang saya siapin, taruh di kaleng sedekahnya. Seberapa aja? Terserah, nggak ada angka nominalnya. Oh, jadi gitu. Kita belajar sedekah apa yang kita bisa. Kalau angka nominal warna-warna kan berat. Kita membiasakan dengan biasa, insya Allah. Ya, walaupun kecil, tapi dia bermanfaat dan keikhlasan yang penting di sini ya. Betul. Karena ikhlas itu susah, nggak ada gurunya. Benar. Ya Allah, luar biasa pemikiran Bang Irul untuk yang namanya tentang sedekah Bang Irul. Karena memang saya pernah dengar juga dari salah satu guru bahwa yang namanya orang rajin bersedekah bukan tambah susah, malah tambah enak. Karena janji Allah, itu dia. Bukan janji manusia. Iya, itu dia, makanya kalau janji akan tahu sendiri kalau janji. Itu dia Bang Irul. Saya sangat kagum dengan Bang Irul. Setelah 2 persoalan tadi itu saya anggap sukses sudah gitu ya. Karena udah berjalan sampai lama, itu udah sampai 3 tahun. Nah, sekarang Bang Irul punya gagasan lagi yang namanya pasar kuliner sedekah gitu ya. Yaitu apa maksudnya? Terus kenapa bisa sampai ke situ lagi? Apa kurang puas dengan yang 2 itu atau mau lagi mencari lagi sesuatu di balik semua rencana Bang Irul? Awal muasalnya saya gerakin kuliner pasar sodako itu berawal anak pertama saya itu kan di usia yang 17 tahun. Anak? Iya, di usia 17 tahun. Ketika itu namanya anak 17 tahun kan saya merasa dia udah dewasa, udah kecil lagi. Ya kalau saya liatin orang-orang kan sampai pesta-pesta makan hura-hura. Nah, saya panggil tuh anak saya, mana selama dari umur 1 tahun sampai 17 tahun kan saya sebagai orang tua nggak pernah nyenengin anak. Nah, saya coba, saya tawarin. Tapi kalau bisa kita bikin kuliner aja, artinya makan warga-warga pada makan, kita niatin sedekah aja. Ya, nah saya bersambut, ya nggak apa-apa Pak, alhamdulillah. Saya adain, kalau nggak salah tuh bulan Agustus, karena waktu itu bentrok dalam keadaan COVID kan, mundur jadi waktunya. Kalau nggak salah tahun 2020 atau 2019 datu antara itu saya adain. Alhamdulillah yang datang dari Dewan Kota Jakarta Barat, Dewan Kota Jakarta Selatan, RW, FKDM, alhamdulillah tuh antusias masyarakat juga rame menyambut kuliner yang saya gebrak itu. Nah, setelah itu ya saya berpikir lagi kan, karena kan nggak ada dana itu kan jelas nggak sedikit. Iya. Nah, tentu yang namanya kegiatan baik mah ada aja udah waktunya yang bantu. Udah. Nah sekarang saya berpikir lagi nih, wah bagaimana nih saya mau ngadain kuliner pasar sodako. Tapi nggak di satu titik, nggak di ladang sodako saya. Kalau yang pertama di ladang sodako saya. Nah ini saya pakai titik sepanjang Gang Keramat
sepanjang Gang Rajai, sepanjang Jalan Ulu Jami Raya itu. Nah, dana itu alhamdulillah ada barang yang saya jual tentunya, tapi nggak boleh tahu kan, gitu ya. Yang namanya sodok itu pemahaman saya pribadi, karena kita yang penggerak, ya kita korban. Jangan bikin proposal, itu di otak saya nggak ada. Kita niatin, makanya prinsip saya satu, sering bangun malam, jadi jangan getok pintu langit, gedor pintu langit, nanti Allah akan campur tangan. Itu prinsip saya. Nah, dari situ saya pelajarin lagi, ya alhamdulillah terbentuk. Nah, berjalan insya Allah bulan Oktober, cuman saya nunggu putri saya dari pesantren pulang baru sadai. Pedagang-pedagang udah saya lobby semua, udah sebagian udah dapat DP dari saya, udah tinggal pelunasannya udah sebagian. Maaf, jadi udah bergerak atau baru mau nih? Maksudnya mau pelaksanaannya? Pelaksanaannya insya Allah bulan Oktober. Bulan Oktober besok ya, nih? besok. Oh gitu. Cuman tanggalnya aja, karena Iya, saya masih iya, nunggu putri saya pulang dari pondok, saya nunggu. Gitu. Oh iya. Karena saya akan memberikan contoh buat anak-anak. Iya. Bang Irul, tadi Bang Irul kan ngomong masalah sedekah kuliner, ingin tadi Bang Irul katakan itu kan tidak satu titik aja gitu. Ada beberapa titik gitu. Nah, beberapa titik ini tadi udah disebutin ya, kayak Gang Keramat, Gang Rajai dan Ulu Jami Raya gitu kan. Nah, ini waktunya itu berbarengan atau enggak? Terus masalah untuk mamanya orang yang mau datang ke situ atau bahkan mencicipi katakanlah gitu ya dari yang ada di situ, apa itu bayar atau itu pakai kupon dari Bang Irul? Ini gimana nih caranya nih? Baik. Untuk kuliner pasar sodako ini nanti yang akan saya gelar itu serentak. Barang semuanya. Satu titik itu semua barang. Jadi di sini tidak ada kupon, atau nanti saya akan belajar memberikan informasi ke masyarakat itu. Disinilah yang namanya sodako. Kalau memang udah dapat ini, jangan lari-lari ke tempat lain, nanti buat yang lain biar kebagian. Jangan, orang kita kan lucu, mentang-mentang makanan gratis, kalau perlu semuanya dijajanin, dijajalin semua. Kasihan nanti yang belakang belum kebagian. Ya udah, yang udah makan bubur jangan yang lain, karena kan kuliner itu ada soto ayam, ada somai, ada gorengan, ada bubur ayam, ada sempolan, ya makan gerobak lah, macam-macam lah itu. gitu. Alhamdulillah itu akan saya gelar dan nggak ada kupon. Nanti saya pengennya masyarakat dengan sendirinya sadar yang namanya berbagi itu jangan memikirkan perut sendiri, itu kan nggak ada biaya. Cuman sedekah yang terbaik, siapkan 500 atau 1000 perak di setiap yang dia mau makan. Jadi balik lagi caranya seperti apa namanya, sayur mayur ya, sama lauk pauk gitu, boleh jadi ngambil itu tapi disediain kaleng, seperti itu ya. Kita datang ke situ juga boleh kita makan sesuatu yang kita mau, tapi juga jangan lupa kita juga sedekah dengan cara 500 atau 1000 rupiah koin, berbentuk koin itu gitu. Tapi kan boleh terserah gitu. Itu terserah dia yang merasakan kan gitu. Tapi dari saya hanya terinspirasi, siapkan koin 500 atau 1000 perak, sedekah terbaik Anda. Oh gitu. Luar biasa. Sampai kepikiran ente begitu. Pejabat sekarang juga kagak sampai ke situ. Yang dia tahu apa? Minta suara banyak. Minta suara aja mau banyak. Itu doang mintanya. Sedekahnya kagak. Sedekah pakai diomong-omongin mulu sama dia. Datang ke rakyat kalau pas pemilihan. Itu dia. Kenal sama rakyat. Nah, kalau udah ya hilang. Kalau saya alhamdulillah berjalan aja. Saya bukan pejabat. Bukan RT, bukan RW. Bukan. Nah, saya nggak ambisi apa yang saya cari kan gitu. Iya. Saya cuma nyari ridho Allah doang. Lagi juga Bang Irul mendingan berteman sama orang yang pada diem daripada orang yang banyak mulut. Orang dia mah mati. Kan kagak banyak tuntut zaman. Iya, saya juga nggak bingung. Gitu. Tuh, iya. Jadi Bang Irul yang berteman sama dia, Bang Irul juga didoain mulu sama dia. Sehatnya, berkahnya. Ya kan begitu. Ada Bang Irul ngurusin dia. Iya, tapi yang nikmatin lah yang hidup. Apanya tuh? Yang nikmatin makanannya, sodakonya. Ya kan kembali lagi itu ajaran Bang Irul, istilahnya contoh Bang Irul untuk kesini. Iya. Lu bakal begini ntarnya. Ayo dari sekarang lu kayak gue nih, ayo belajar dah. Karena nikmatin itu nasihat. Itu dia Bang Irul. Luar biasa Bang Irul. Saya rasanya pengen mondok di rumah Bang Irul. Amin. Biar saya nggak ngontrak. Aduh ya Allah Bang Irul. Kayaknya nih Bang Irul nih mau sampai kapan? Umpama kata anak udah pada lulus nih, keluar dari pesantren, ya kan? Dia udah kayak gini, Bang Irul udah maaf, kan umur mungkin lama mungkin tua, bahkan kita udah nggak bisa berbuat apa-apa gitu.
Ini apa nanti diestafetin sama anak atau ada salah satu warga sekitarnya di sini yang udah apa diajarin katanya istilahnya nama Bang Irul untuk seperti Bang Irul gini. Jadi meneruskan estafet Bang Irul ini gitu. Sodako ini sempat saya bilang ke anak istri saya, saya akan berjalan sodako ini sampai kematian saya tiba. Kalau kematian saya sudah tiba, ilmu ini boleh dipelajarin dan boleh dilaksanain. Apabila berat, jangan ngikutin seperti yang saya adain, karena itu ilmunya berat. Saya nekunin aja bertahun-tahun. Saya tuh, makanya baru saya gebrak sekarang. Kalau cuman sebulan setahun belum, ilmunya belum apa-apa. Belum, itu tahunan. Saya mondok aja keluar 96 tahun 96. Tuh lulus pondok saya. Nah, ilmu ini baru saya geber 2016, 15 itu aja. Sampai sebelum saya main sodako ini kan ada beberapa anak yatim yang udah saya sunatin, sekarang udah gede-gede, udah kelas 3 SMA. Yang disunatin tuh. Iya, anak itu yatim. juga dia ini juga apa namanya bahasanya gratis juga Gratis. gitu Bang Irul. RW 3 contohnya. Saya sunatin juga Celeduk, Petukangan, Mulijami, itu. Alhamdulillah anak yatim yang saya sunat juga sekarang udah kelas 3 SMA. Rata-rata tuh. Alhamdulillah ketemu sama saya juga seneng dia. Ya, saya juga bingung. Karena yang Bang Irul laksanain itu sunat bener. Iya. Ini kan kebanyakan sunat yang kagak bener banyak. Kayak mamanya jatah seseorang disunat. Iya. Ya, itu kan kagak bener. Kata-kata. Ya nggak bakalan dia apa ingat sama Bang Irul itu kalau kayak begitu. Karena Bang Irul nyunatnya sunat yang bener, dia ingat, dia udah pada gede ingat Bang Irul, bahkan cium tangannya apa segala macamnya. Nah kalau yang disunatin namanya kayak gitu kan bawahnya gede aja, saya ngeliatnya udah gede aja. Kalau dia kagak takut dosa sama kagak takut ditangkap polisi, disambit kali mau batu. Bukan main. Ya Allah, iya. Ini udah mau berjalan nih berarti bulan Oktober ini. Ya. Saya sih berdoa dan juga ini Amin. mudah-mudahan semua yang dikerjain Bang Irul ini dari mulain koin sampai sayur. apa namanya sayur sedekah, sayur mayur sedekah dan lagi tambah lagi yang namanya kuliner. Saya berharap Bang Irul masih tetap sehat dan masih bisa terus berbuat seperti ini, karena ini Bang Irul selaku guru yang nyata memberi contoh. Yang disebut guru kalau kata orang dari wetan itu kan digugu dan ditiru. Digugu itu istilahnya didengar kalau orang Jawa nih. Kalau bahasa kita digugu ya didengar. Ru-nya ditiru ya diikutin. Karena Bang Irul langsung mencontohkan suatu perbuatan yang mulia ini, insya Allah banyak pengikutnya Bang Irul. Amin. Nah, saya rasa saya bincang-bincang dengan guru saya udah anggap guru saya aja ini nah, karena ilmu banyak banget dari dia yang saya dapetin. Cukup kayaknya sampai di sini lagi, sini dulu. Nanti kalau ada program-program baru atau gagasan-gagasan baru dari Bang Irul, insya Allah saya akan temuin lagi dia dan kita akan ngobrol bareng-bareng. Mudah-mudahan gagasan Bang Irul ini dapat membuat suatu inspirasi kepada halayak, mungkin di daerah-daerah mana aja, bukan di Ulu Jami aja, mungkin aja nanti di sebelah sono, atau di pulau lain yang ngelihat tayangan ini menjadi sebuah ikutan. Karena ikutan ini ikutan yang baik. Jadi ada lagi Irul di sana, Irul di sana. Semoga seperti itu. Bahkan cita-cita Bang Irul yang jadi orang susah ini enggak ada lagi orang susah. Bukan gitu Bang Irul ya? Ya, sampai di sini dulu dari saya Bang Jantuk. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.